Pemimpin umat Kristen pada saat itu, Paus, memperingatkan pasukannya dengan hal berikut. Jangan melawan Barbarossa. Karena ia takkan pernah pergi dari tempat yang ia injak sebelum tempat itu ia taklukkan. Istanbul sudah dikalahkan. Mehmed sang penakluk telah mengakhiri zaman dahulu dan membuka zaman baru. Kekaisaran Ottoman telah menunjukkan kekuatannya di daratan dan sekarang mengarahkan tujuannya pada samudra luas. Targetnya Mediterania. Dan hanya ada satu orang yang bisa menaklukkannya. Seseorang yang bahkan lebih terkenal daripada Sulaiman yang agung. Seorang bajak laut yang mengerti 5 bahasa. Kamu tidak salah dengar. Seorang bajak laut asal Turki, Hizi Reis, yang juga dikenal sebagai sang kapten samudra, penakluk samudra, Khairuddin Barbarossa. Anda mungkin terkejut ketika saya panggil beliau seorang bajak laut. Akan kami jelaskan alasannya nanti. Pertama-tama mari kita lihat keluarganya. Karena disinilah kisahnya dimulai. Saudara laki-lakinya, Tuan Oruç, telah belajar berlayar serta perdagangan laut saat beliau masih belia. Dengan keberanian, kecerdasan, dan keterampilan usahanya, beliau akhirnya berhasil memiliki kapalnya sendiri. Selama periode tersebut, bangsa Spanyol banyak memberikan tekanan kepada umat Muslim. Akhirnya, Barbarossa bersaudara mulai terlibat dalam pertempuran melawan bangsa Spanyol. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menduduki Aljazair. Oruç Reis bukan lagi seorang pelaut biasa, tetapi sekaligus menjadi penguasa Aljazair. Namun, kekuasaannya hanya berlangsung setahun. Karena setelah 1 tahun, bangsa Spanyol bersama dengan penduduk asli Aljazair melancarkan serangan. Ishak dan Oruç Reis, saudara laki-laki dari Hizi Reis, gugur saat pertempuran. Dan menjadi akhir dari kisah Ishak dan Oruç Reis. Tapi setiap akhir kisah adalah sebuah awalan untuk kisah baru. Setelah menerima kekalahan yang cukup berat, Hizi Reis mengatur sebuah rencana. Meskipun melewati pertempuran yang begitu sulit, mereka berhasil mempertahankan Aljazair dan menjadi penguasanya. Untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Yavuz Sultan Selim, dia membuat mata uang dan mengadakan khotbah setelah sholat Jumat atas namanya. Sultan Selim pun memberikan Barbarossa jabatan sebagai gubernur Aljazair dan menempatkannya di bawah perlindungan kekaisaran atas baktinya kepada Kekaisaran Ottoman. Beliau mendapatkan gelar Khairuddin, yang artinya kebaikan agama. Lalu, bagaimana Hizi Reis bisa dipanggil Barbarossa? Nama Barbarossa sebenarnya adalah nama panggilan milik saudara laki-lakinya, yaitu Oruç Reis, karena janggut merahnya. Ia diberi nama Barbarossa, yang berarti janggut merah dalam bahasa Italia. Namun setelah kematian saudara laki-lakinya, nama itu diwariskan ke Hizi Reis, dan akhirnya ia dikenal sebagai Barbarossa Khairuddin. Apakah Barbarossa Khairuddin benar-benar seorang bajak laut? Apakah Hizi Reis dulunya adalah orang yang jahat? Tidak. Berbeda dari konotasi pada umumnya, bajak laut Muslim Turki tidak seperti bajak laut yang suka merampok dan menjarah. Mereka adalah perampok laut yang setara dengan perampok di darat. Bajak laut Muslim Turki biasa mengincar kapal musuh di laut, menyerang pantai negara-negara umat Kristen yang menyerang umat Muslim, dan menetralisir armada mereka. Barbarossa Khairuddin adalah seorang komandan memberani dan berpengetahuan luas. Karena beliau banyak menghabiskan hidupnya di laut, beliau mampu berbicara bermacam bahasa di Mediterania, seperti bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Italia, dan bahasa Prancis dengan fasih. Dia mendobrak Mediterania layaknya badai, menaklukkan daerah baru dan mengumpulkan harta karun. Sementara itu, Kekaisaran Ottoman telah menunjukkan kekuatannya di daratan ke seluruh dunia dengan menaklukkan beberapa daerah, dan tujuan selanjutnya adalah mencapai Mediterania. Kekaisaran Ottoman ingin melanjutkan penaklukannya di laut, melawan bangsa terbesar dan terkuat di Eropa, bangsa Spanyol. Barbarossa kemudian diundang ke Istanbul oleh Sulaiman yang Agung, penerus dari Selim sang penakluk. Karena Barbarossa mengenal lautan melebihi mereka, berpengalaman berperang melawan Spanyol selama bertahun-tahun, dan juga mengenal mereka dengan sangat baik. Berita tentang masuknya Barbarossa di bawah perlindungan Kekaisaran Ottoman membuat Eropa khawatir, terutama Raja Spanyol.
Karena perjuangannya yang terus-menerus melawan umat Kristen, Barbarossa sangat tidak asing dengan Mediterania. Paus berbicara kepada pasukannya, "Jangan melawan Barbarossa, karena ia takkan pernah pergi dari tempat yang ia injak sebelum tempat itu ia taklukkan. Kalian harus mengerti, jika suatu tempat telah diputuskan untuk ditaklukkannya, mereka yang bertempur melawannya tidak akan merasakan surga." Inilah sebabnya mengapa ada pergantian gelombang. Saat Sulaiman bergabung dengan Barbarossa, pada zaman itu Barbarossa lebih terkenal daripada Sulaiman yang agung. Saat Barbarossa tiba di Istanbul dan hadir menghadap Sultan, beliau diangkat sebagai laksamana armada Kekaisaran Ottoman, sang kapten samudra. Maka beliau diberi kehormatan menjadi Kapten Ottoman pertama. Saat Barbarossa diangkat menjadi laksamana, ada seorang legenda lainnya yang hidup pada zaman yang sama. Piri Reis, gubernur laut dan orang yang pertama kali menggambar peta dunia. Betul sekali, Piri Reis juga masih hidup pada waktu itu dan bergabung mengarungi lautan dengan Barbarossa bersaudara. Buku yang ditinggalkannya, Kitab Bahriye, telah menjadi karya seni penting yang ditinggalkan sejarah Angkatan Laut Dunia dan digunakan oleh hampir setiap kapten pada waktu itu. Barbarossa kemudian berlayar ke Mediterania dengan armada Kekaisaran Ottoman. Beliau menyikat habis pantai-pantai di Italia dan merebut kepulauan Venesia di Laut Aegea. Kemanapun beliau pergi, beliau menebas musuh-musuh layaknya rerumputan. Maka diputuskanlah bahwa kemajuan yang diraih Kekaisaran Ottoman harus dihentikan. Sebuah persekutuan pun dibentuk antara bangsa Spanyol, Kepausan di Vatikan, dan bangsa Austria. Ditambah bangsa Venesia, bangsa Portugal, bangsa Malta, dan bangsa Genova ke dalam persekutuan ini, armada Kristen yang besar pun terbentuk, yang dipimpin oleh Andrea Doria. Persekutuan tersebut dinamakan Armada Persekutuan Suci. Maka, didirikanlah armada tentara salib yang bertujuan untuk menghentikan Barbarossa, pertempuran laut terbesar dalam sejarah Turki yang akan mengubah keseimbangan dunia, dan dicatat dalam sejarah dunia akan segera dimulai. Semua persiapan dilakukan untuk pertempuran di Preveza. Armada tentara salib telah mulai berkumpul di Korfu, dan kemudian mengepung benteng Preveza yang terletak di pintu masuk utara Teluk Ambrakia. Saat mendengar berita tersebut, Barbarossa mengirim armada pertama yang terdiri dari 20 kapal yang dipimpin oleh Turgut Reis. Turgut Reis berpapasan dengan 40 kapal dari armada musuh di perairan Zenta dan memberitakan hal ini kepada Barbarossa. Keesokan harinya, menurut beberapa sumber, ada sekitar 600 kapal dengan 60.000 pasukan menunggu di lepas pantai Preveza. Di sisi lain, Barbarossa hanya memiliki 122 kapal dengan 20.000 pasukannya. Beliau harus membuat rencana yang matang meskipun peluangnya sangat kecil. Armada Kekaisaran Ottoman adalah sepertiga dari armada musuh. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki keyakinan, 60.000 hanyalah angka. Karena mereka percaya dengan ayat berikut, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 249. Bukankah Nabi kita, Muhammad SAW, memenangkan banyak pertempuran, meskipun hanya dengan pasukan yang lebih sedikit? Mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan mengikuti jejak Nabi kita, SAW, Barbarossa berhati-hati dan bersabar dalam bertindak. Dan sekarang, ia harus membuat keputusan yang sulit, bertahan, atau melakukan serangan balik. Ia berdoa hingga matahari terbit. Ya Allah, jadikanlah agama Islam berkuasa melawan orang-orang kafir. Berikanlah agama Islam bantuan yang luar biasa. Tidak lama ia tertidur dan bermimpi. Barbarossa mengingat kejadian dalam mimpinya.
Ada ikan-ikan kecil di laut. Beberapa ikan memiliki perut yang terbelah. Dan kemudian aku diberikan sebuah kertas. Lalu aku buka dan mulai membacanya. Di selembar kertas putih dengan huruf berwarna hijau bertuliskan, Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyir mu'minin. Tertulis di sana. Setelah membacanya, aku mengusapkan kertas itu ke muka dan mataku. Dan terbangun sembari melafalkan, Alhamdulillah. Barbarossa telah memahami pesan itu dalam mimpinya. Kalimat yang tertulis di kertas tersebut adalah sebuah ayat. Dalam ayat tersebut Yang Maha Kuasa memerintahkan. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. As-Saff 13. Karena tafsir mimpinya yang beliau syukuri kepada Allah, beliau segera memutuskan untuk meninggalkan teluk tersebut. Secara tak terduga, beliau berencana untuk berlayar menyeberangi teluk dan menyerang Lepanto. Beliau mengambil kesempatan dari ketidaktahuan dunia dan menyerang lebih dulu kapal-kapal musuh yang ditemui. Tidak mengira akan adanya serangan dadakan dari armada Kekaisaran Ottoman yang memiliki sedikit pasukan, Doria menderita kekalahan besar dalam serangan pertama. 2 jam kemudian mereka bertemu, dan dengan tiupan angin dari selatan, Andrea Doria mulai melaju menuju armada Kekaisaran Ottoman. Gelombang tiba-tiba berbalik melawan Barbarossa, dan beliau merasa khawatir. Yang mana membuatnya melakukan suatu hal yang tidak akan pernah dipikirkan oleh siapapun. Beliau telah memenangkan banyak pertempuran dengan berserah diri kepada kehendak Tuhan. Dan beliau tahu bahwa itulah yang harus dia lakukan sekarang. Beliau membuka tangannya dan berdoa. Kemudian beliau memerintahkan anak buahnya untuk membawakannya beberapa kertas. Beliau menyuruh mereka untuk menuliskan ayat ke-33 dari surah Asyura dan ayat ke-9 dari surat Al-Ahzab dan melemparkan kertas-kertas itu ke laut dari kedua sisi kapal. Ayat-ayat itu berbunyi, jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuhan menjawab doa Barbarossa. Angin selatan berhenti bertiup. 140 perahu layar musuh yang hanya bisa bergerak ketika ada angin, seketika dilumpuhkan. Tidak mengerti akan apa yang telah terjadi, Andrea Doria memerintahkan kapal-kapalnya untuk mulai menembakkan meriam. Namun armada Kekaisaran Ottoman sudah berada di luar jangkauan. Meskipun armada Kekaisaran Ottoman memiliki lebih sedikit meriam, tetapi memiliki jarak tembak yang lebih jauh. Mereka menjaga jarak dari jangkauan kapal musuh, namun tetap membobardir tentara salib. Dengan kehendak Allah, kemenangan yang diharapkan akhirnya menjadi milik mereka. Mereka telah menghancurkan kapal-kapal perang musuh, dan Andrea Doria telah melarikan diri. Saat itu tanggal 27 September 1538, hari Jumat. Pada pertempuran Preveza, orang-orang Kristen telah kehilangan dominasi mereka atas Mediterania. Pertempuran Preveza adalah titik balik bagi pelaut Kekaisaran Ottoman. Seperti halnya bagi negara-negara Kristen, Kekaisaran Ottoman telah masuk sepenuhnya ke dalam politik lautan. Era Sulaiman yang Agung adalah pencapaian sejarah dalam keberadaan Kekaisaran Ottoman di Mediterania. Setelah pertempuran itu, Mediterania mulai disebut sebagai Danau Turki. Dan setelah banyak kemenangan, Barbarossa akhirnya meninggal pada tanggal 4 Juli 1546 di Istanbul. Ia dimakamkan di Besiktas. Bahkan di masa sekarang, kapal-kapal Turki yang melewati makamnya akan menghormatinya dengan penghormatan khusus atau ledakan meriam. Semoga Tuhan memberkatinya. Setelah merasakan banyak kemenangan, Sulaiman yang Agung memujinya dengan mengatakan, pelan-pelan Khairuddin, tidak wajar bagi seorang manusia untuk memiliki begitu banyak penaklukan dalam masa hidupnya, dan menugaskan untuk membuat sebuah buku tentang hidupnya. Ketika kita melihat hidupnya dihabiskan di laut, kita melihat banyak kemenangan besar dan pujian kepada Tuhan. Tetapi kita selalu melihat ia menunjukkan pujian dan rasa syukur kepada Allah, tanpa kesombongan atau bangga akan dirinya sendiri. Barbarossa adalah salah satu dari nama lain yang terlupakan di rak berdebu yang harus kita ingat. Saat berjuang, beliau tidak pernah menyerah dan selalu berserah diri pada kehendak Allah. Karena beliau tahu persis apa tugasnya di bumi.